bahwa kemiskinan di Indonesia ini by design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan mudah dikendalikan. Nah, yang jahat lagi, coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut. Baru jadi presiden di tahun pertama, sudah disibukkan dengan ini dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Selanjutnya, heboh ditemukan pagar laut di Tangerang. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar, melarang. Karena untuk barang bukti, insubordinasi dari menterinya. Pada 1 Februari, Menteri Bahlil tentang gas melon. Pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden. Masih bulan Februari lagi, heboh bensin oplosan. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada Presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Jadi ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden yang mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. 6. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Logika berpikirnya, tidak mungkin PPATK melakukan itu karena PPATK adalah intelijen untuk keuangan. Dia tidak punya hak, hanya melaporkan. Harusnya sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak Presiden? Jatuh Presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka. Timbullah maki-makian, Presiden goblok, Presiden bajingan, Presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat, dia buka rekening sini. Jadi dia dikirim ke sini. Ketika mau pulang, beli tiket dari sini kan? Nggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Itu kelakuan PPATK. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian langsung ke bulan Juni, heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juni atas arahan Presiden, 4 dari 5 siup nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Kopdinggi mengeluarkan wacana BA Call dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya Presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki. Dirjen Pajak, habis itu menganulir. Saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi Presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian, akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut
heboh di mana-mana. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah? Menterinya seperti itu. Seorang menteri bicara seperti itu, bukannya mendinginkan, tapi seperti itu. Untung belum ada pati itu. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut. Karena bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus, maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang. Bahkan saya yakin Bapak Ibu sini mungkin setengahnya lebih sudah membenci sama Prabowo. Iya kan? Saya bicara tenang. Kenapa? Kami itu adalah organisasi yang mandiri dari orang-orang intelektual yang sudah final, maka kami tidak mencari posisi. Saya mulai, kami tidak mencari posisi, tapi kami mencari kontribusi apa yang bisa diberikan kepada negara ini agar selamat. Jadi jangan dibilang saya orangnya Prabowo, bukan. Ketika pemilu kemarin, saya tidak. Bahkan dari diskusi apakah kami kita bubarkan karena sudah memasukkan politik praktis, jangan. Itulah hebatnya kami. Lebih baik kami nonaktif sementara memilih. Ya silakan. Ya tinggal 10 sampai 9 orang saja kalau kita diskusi. Orang bilang barangkali sakit biar saja. Sampai sekarang ada nggak anggota kami yang masuk pada posisi dari kami? Nggak ada kan? Karena kami bukan cari posisi. Tidak. Tapi kontribusi apa yang bisa kami berikan untuk negara? Kemudian 8 Agustus 2025, Menteri Keuangan lempar wacana rakyat untuk ikut urunan dan partisipasi untuk gaji dosen. Di kampusnya Pak Saganda itu udah ngomongnya itu. Kan sama aja menurunkan bahwa dosen-dosen itu adalah orang yang tidak perlu dihargai. Ini jangan sembarangan nih, kata-kata ini sangat luar biasa ini. Nah, kemudian puncaknya tanggal 13 Agustus 2025, Ibu Besar di Pati menolak kenaikan PBB sebesar 250. Terjadi keributan. Ya ada kesalahan kepemimpinan, ya. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik. Boleh saya bilang seperti itu. Memang seperti itu ide intinya. Karena apa? Sepanjang 10 tahun dana transfer ke daerah baru sekarang ini lebih kecil dari 10 tahun yang lalu. Kurang lebih sekitar 25% lebih dipotong. Nah, ini padahal di daerah-daerah dana transfer daerah dan lain sebagainya itu 30% rata-rata ya 30% untuk belanja pegawai. Nah, ketika itu dipotong, bingung bupati. Ada yang bupati nggak bisa bayar gaji kan? Maka dinaikkanlah itu. Tujuannya apa? Agar terjadi seperti Pati di mana-mana, sehingga ngepung ke Jakarta. Dan Pati itu adalah sebagai latihan. Kalau kamu begini loh, berani aja. Polisi juga bisa usir dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan diam seperti ini? Apakah kita ikut bagian dari sabotase struktural untuk ikut menjatuhkan Prabowo Subianto? Pergantian pemerintah setiap saat bukan menambah kesejahteraan, tapi melakukan kebangkrutan. Mari kita bergandengan tangan. Kohesi nasional yang sudah pecah kita perbaiki. Hukum yang tajam ke atas terbalik, tajam ke bawah, tumbul ke atas, kita perbaiki. Tata krama budaya yang hilang, perbaiki. Dengan apa? Ya kita ngajak demo ke presiden. Masa udah tahu seperti itu masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu? Seperti yang Bu Rocky bilang. Iya dong. Kita sudah memperingatkan seperti ini, Bu Rocky semuanya mengingatkan. Jelas. Dan buktinya usaha yang seperti itu sudah ada. Kemudian sudah dihianati dengan sistematis seperti ini. Masih tetap aneh dong.